Halo Sobat Bang Debak. Pada kesempatan kali ini, Bang Debak akan melanjutkan alur cerita dari film pengawas narapidana, di mana pada episode kemarin diperlihatkan Agawa yang telah menjadi Hogoshi dan mendapatkan klien barunya seorang narapidana yang baru bebas dengan kasus penganiayaan. Tanpa banyak bacot, langsung saja kita saksikan alur ceritanya coy. Film dimulai dengan memperlihatkan Agawa yang telah sampai di tempat Midori bekerja, usai mendapatkan informasi bahwa Midori membuat ulah. Namun setibanya di sana, Agawa terlihat bingung karena mendapati Midori yang malah akrab dengan teman-teman kerjanya. Di ruang ganti, Midori pun menceritakan apa yang terjadi kepada Agawa, di mana awalnya Midori menghajar para senior karena merasa senior di tempat kerja berlagak ingin menindas. Namun pada akhirnya Midori berhasil meminta maaf dan menjadi akrab dengan rekan-rekan kerjanya. Usai dari tempat kerja Midori, mereka pun menyempatkan waktu menghilangkan penat dengan berendam di kolam permandian air panas. Saat itu, lagi-lagi Midori bertanya kepada Agawa tentang alasan Agawa mau untuk menjadi Hogoshi. Dan dengan tenang, Agawa menjawab bahwa alasan ia menjadi Hogoshi yang pertama adalah karena kakeknya seorang Hogoshi, dan yang kedua karena dia melihat seorang Hogoshi yang sedang menyemangati seorang mantan narapidana yang telah putus harapan. Setelah puas berendam air panas, di rumah Agawa dan Midori yang mulai akrab kini sedang menikmati makanan bersama. Dan di tengah-tengah pembicaraan, Agawa menanyakan alasan Midori menganiaya korbannya hingga mengakibatkan Midori masuk penjara. Dan dengan ekspresi yang lesu, Midori berkata bahwa korban merupakan rekan kerjanya. Namun saat itu dia berselingkuh dengan manajer tempat mereka bekerja. Dan Midori merasa bahwa perselingkuhan di tempat kerja akan mendatangkan banyak petaka serta musibah. Karena hal itulah Midori menganiaya korbannya tanpa ampun. Keesokan harinya, Midori yang sedang libur mendatangi teman-temannya yang mengundangnya untuk karaoke. Sesampainya di sana, Midori disambut gembira oleh teman-temannya. Namun dari belakang, salah satu temannya yang terlambat datang juga menyapanya. Dia bernama Eri. Midori sangat mengkhawatirkan Eri karena dulu sebelum Midori masuk penjara, Eri selalu dipukul dan disiksa oleh pacarnya. Saat itu Midori menanyakan hubungan Eri dengan pacarnya. Namun Eri mencoba untuk mengalihkan topik dan mengajak Midori serta teman-teman yang lain untuk segera berkaraoke. Mata desu ka? Di situasi lain, Agawa dipanggil oleh manajer tempat Midori bekerja. Manajer tempat Midori bekerja saat itu mengatakan kepada Agawa bahwa Midori telah menyalahi aturan perusahaan, di mana dia pergi begitu saja meninggalkan pekerjaannya saat ini. Usai dari tempat kerja Midori, Agawa pun segera menelpon Midori.
dan menanyakan tentang apa yang terjadi. Dan Midori pun berkata bahwa saat ini dia sedang berada di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Agawa melihat Midori yang sedang sedih menemani sahabat karibnya Eri yang pingsan akibat dianiaya oleh kekasih Eri sendiri. Di saat yang bersamaan saat itu, teman-teman Midori menelpon Midori dan berkata bahwa mereka telah menemukan pacar Eri. Mengetahui Midori akan membuat perhitungan dengan pacar Eri, Agawa pun mencoba sekuat tenaga untuk menahan Midori. Tetapi hal itu sia-sia karena saat ini tekad Midori lebih kuat untuk membalas perbuatan pacar Eri yang telah menyebabkan sahabat karibnya terluka parah dan pingsan sampai detik ini. Kini Agawa dan Midori pun pergi menemui pacar Eri. Sesampainya di sana, diperlihatkan pacar Eri yang sudah ditahan oleh teman-teman Midori. Midori akan memberikan pelajaran kepada pacar Eri, tetapi lagi-lagi Agawa selalu menghalangi aksi Midori itu. Muak dengan tindakan Agawa, Midori pun memukul Agawa. Namun Agawa tidak bergeming untuk menghentikan aksi dari Midori. Midori-sanを止めることは私の使命。生を助けるとともに犯罪の。Hal ini dilakukan oleh Agawa karena dia tidak ingin Midori yang masih dalam masa percobaan pembebasan melakukan tindakan kriminal lagi yang dapat menyebabkan Midori akan dihukum penjara lagi. Mendengar perkataan Agawa, akhirnya Midori pun menyerah untuk menghukum pacar Eri. Merasa dirinya telah aman, pacar Eri mencoba untuk memprovokasi Midori lagi. Saat itu pacar Eri memperlihatkan sebuah video panas antara pacar Eri dan ibu Midori. Pacar Eri saat itu mengejek ibu Midori, sehingga membuat Midori semakin memanas dan ingin menghabisinya. Melihat itu, Agawa pun dengan respon cepatnya memblokir aksi Midori dengan segala cara. Saat itu Agawa berkata kepada Midori bahwa alasan dia mau menjadi Hogoshi tanpa dibayar sepersen pun karena saat itu ada mantan napi yang baru bebas ingin melukai Agawa. Tetapi tiba-tiba seorang pemuda yang tidak dikenal menyelamatkannya. Akibat insiden itu membuat pemuda itu tewas seketika. Agawa saat itu juga berkata bahwa dia tidak ingin Midori bernasib sama seperti mantan napi yang baru bebas yang ingin melukainya dulu. Mendengar penjelasan Agawa, Midori pun sadar dan dengan rasa penuh bersalah dia meminta maaf kepada Agawa. Setelah insiden itu, Midori meminta Agawa untuk menemaninya ke rumah ibu Midori. Sesampainya di sana, Midori mengeluarkan unek-uneknya kepada ibunya itu. Midori pun bertanya kepada ibunya tentang alasan ibunya tidak mau menjadi penjamin untuk pembebasannya. Mendengar pertanyaan dari Midori itu spontan membuat ibu Midori malah memarahi Agawa karena menganggap Agawa telah membawa pengaruh buruk terhadap anaknya. Namun seketika Midori berkata bahwa dia bangga dengan ibunya karena telah membesarkannya. Dan dia juga berjanji kepada ibunya itu bahwa jika ada yang menjelek-jelekan ibunya, maka dia akan menghabisi dan menghajar orang tersebut. Hingga pada akhirnya dengan ekspresi paling menyedihkan, Midori berkata bahwa dia ingin dipeluk oleh ibunya sendiri. Mendengar itu spontan membuat ibu Midori terdiam dan akhirnya membuat ibu Midori tersentuh untuk memeluk anaknya itu.
Bersamaan dengan itu, film pun bersambung.